pada video kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu pengusaha muda yang memiliki bisnisnya kekinian gitu. Silahkan Mas Adib, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang tugas teknologi informasi. Nah, di sini kan kita mau membahas tentang di bidang usaha, entah itu usaha makanan, usaha apa. Dan di sini kami akan kepo sih dengan latar belakang usaha tersebut. Jadi saya sudah ada narasumber dengan Mas siapa? Nanti Mbak. Ya Mas Adib. Mas, latar belakang Mas membuka usaha itu karena apa? Motivasi membuka usaha itu? Motivasinya ya? Ya. Jadi yang pertama itu namanya laki-laki yang mau mandiri Mbak. Ya. Nah, itu yang utama. Terus juga istilahnya apa ya? dari awal itu memang itu Mbak. Dari saya pribadi itu lebih suka untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Ya. Jadi misal nanti ada yang membutuhkan, bisa ikut kayak gitu. Jadi lebih suka ke situ, makanya dari situ gimana caranya saya buka usaha itu. Kalau punya motivasinya itu sih. Apakah Mas buka usaha mandiri apakah bersama dengan temannya? Kalau yang ini sama teman 2 orang. 2 orang. Berarti apakah sebelumnya ada usaha lain? Kalau sebelumnya ada sih Mbak, cuma itu tidak berkelanjutan. Cuma sebentar selesai gitu. Tapi ada sih yang masih yang masih berjalan sampai sekarang sudah ada. Gitu. Persewaan PS. Oh. Persewaan PS. Itu masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang udah ada berapa ya? 4 unit PS, 4 unit TV juga. Biasanya itu kan Masnya sekarang udah ada karyawan ya, mau membuka usaha cabang lagi? Kalau dari saya pribadi sih pengen sih Mbak. Biasanya kita menambah cabang kayak gitu. Kan baru ada 2 kan. Ya. Pertama ada rasa kita, terus kemudian ada filosofi rasa gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu itu juga pengen untuk menambah cabang itu. Ya. Nah, nanti berapa gitu. Kalau dibalik nama brand itu alasannya apa? Rasa kita, filosofi kita, Nama brand itu. ya alasannya apa? Nah, yang pertama itu yang rasa kita itu sudah berproses. Istilahnya kayak kemitraan kayak gitu. Nah, dari situ kan istilahnya kita belajar Pak. Karena dari awal itu kita belum ada basic yang mumpuni, itu kita belajar terlebih dahulu dengan orang lain, makanya kita ikut kemitraan gitu. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu kita kembangkan itu semua, makanya kita bikin brand baru namanya itu filosofi rasa. Nah, perjalanan filosofi rasa itu sebenarnya panjang. Ya kan dari awal kan istilahnya itu Mbak, untuk membuka sebuah usaha baik sebuah brand itu nggak mudah. Untuk mereka juga motivasi yang tinggi juga. Karena apa? Kalau nanti semisal kita punya niat tapi di tengah jalan ternyata niatnya itu hilang, itu kan sama aja jadi ya. Tuh. Jadi dalam itu perkembangan filosofi rasa itu udah kurang lebih ya belum ada setahun juga sih Mbak, belum ada setahun. Tapi dulu itu untuk menentukan nama brand itu dari kami ada beberapa pilihan sebenarnya. Jadi dari beberapa pilihan itu kita kerucutkan dan ketemuan nama filosofi rasa.
dengan tagline-nya itu rasanya selalu ada. Oh. Kalau untuk keluarga apakah mendukung Keluarga dari awal sebelumnya itu kurang terlalu mendukung, Mbak. Dari awal kurang terlalu mendukung, tapi seiring berjalannya waktu kan keluarga kan, terutama orang tua kan sedikit-sedikit tahu kan. Nah, apalagi dalam bidang Saya tuh mau tahu strategi yang pas dalam berdagang jualan itu seperti apa? dengan pemasarannya ya. Ya, pemasarannya. Orang tahu. Hmm. Jadi dulu itu waktu mau opening tanggal 22 Desember itu ya. Dengan sebelumnya kan kami itu misalnya kan hari Minggu dulu kan ada itu acara CP gitu kan. Iya. Jalan nikah. Lalu kami bikin pamflet, kita print, kita cetak semua, hampir berapa ribu itu ya, hampir 2 atau 3 ribu pamflet. Iya. Di pasar itu kita sebar satu-satu. Entah itu sama orang yang jalan, entah itu di motor, kita kasih semua. Terus selain itu sama mobil-mobil yang diparkir itu kami kasih semua. Sama tengah malam hampir subuh kayak gitu kita keliling ke rumah-rumah sekitaran kecamatan situ. Urutan candran itu kita keliling semua, depan rumah saya kasih itu Mbak. Apa namanya pamflet itu. Iya. Jadi kan malamnya kan saya sama teman saya itu kan persiapan tuh Mbak, siap-siap di hotelnya itu udah pasang listrik atau apa semuanya yang apa namanya belum disiapkan. Terus apa namanya menjelang subuh kita keliling jam 3-an, jam 2 jam setengah 3 jam 3-an itu kita keliling sama dua pamflet kita sebenarnya sama kita rumah. Itu yang openingnya. Terus kan sering berjalannya waktu, apalagi waktu itu kan di Salatiga untuk brand-brand minuman yang tempatnya itu memakai box kontainer kan belum ada. Iya. Jadi kan yang pertama ya gitu kan. Jadi kan orang lewat itu kan penasaran. Selain penasaran pun mereka juga takut. Takutnya nanti kalau harganya nggak sesuai dengan apa namanya pandangan dia mereka kayak gitu kan, atau mahal kan atau sesuai kantong kan kayak gitu. Nah itu bingung lagi di situ. Akhirnya dari situ kita bikin MMT besar itu ukuran 3 meter kali 2,5. Kita tempel di belakang box itu. Setelah itu orang-orang udah tahu. Jadi harganya segini baru itu baru beli ya gitu. Soalnya kan kebanyakan itu orang cuma lihat kok. Ya, gitu. Tapi cuma lewat. Akhirnya kita taruh di belakang itu yang nanti untuk menunya itu sama harga-harganya, terus orang-orang ada sana semua. itu berarti awalnya siapa yang pelanggannya itu rata-rata siapa? Kalau pelanggannya itu sih Mbak, apa namanya, mulai dari mahasiswa ada, terus masyarakat sekitar ada, pelajar ada, hampir semua sama sih Mbak. Terus semua kalangan ada untuk pelanggannya itu. Jadi cuma 1-2 mahasiswa saja itu enggak. Apa namanya, semuanya itu ada. Terus sebenarnya rencananya ke depan itu mau seperti apa? Kan ada 2 orang ya, pasti sama temennya. Mungkin kan besok kan sama-sama saling berkeluarga sendiri-sendiri. Apakah harus tetap bersama-sama lagi atau menyendiri? Pisah. Kalau itu udah saya pikirkan Mbak sama teman saya. Jadi nanti itu gini, kita bikin brand minuman kan nanti ada goalnya Mbak. Ya. Ya ada goalnya. Goalnya itu kita bikin kafe. Ya. Gitu. Jadi untuk mulainya kita bikin itu, kita bikin cabang-cabang dulu. Ya. Nggak mungkin cuma 2 aja ya, nggak mampu Mbak. Bisa nggak mampu. Jadi kemungkinan entah 4 atau 5 cabang kayak gitu kalau sekiranya nggak mampu. Kita bikin itu tujuan awalnya goalnya itu tadi, kita bikin kafe. Nah untuk kelanjutannya ke depan, dari saya sama teman saya itu ada rencana juga. Misalnya gini, kan rencana itu kan nggak cuma di bidang minuman aja kan. Iya. Misal, saya teman saya mau usaha apa, mau bisnis apa yang lain kayak gitu kan, di luar bidang ini.
itu kita support satu sama lain. Jadi nanti gantian. Misal teman saya mau bidang apa kayak gitu, nanti saya support di situ sampai itu jadi. Iya. Terus nanti misal saya pun juga mau bidang apa, nanti dia pun juga ikut support saya sampai itu jadi. Dan untuk yang brand minuman ini tetap sama-sama, tetap sama-sama. Sampai tadi kan dulunya kan bikin kafe ya, itu tetap sama-sama. Itu. Walaupun nanti kalau misal berkeluarga lah atau apa, itu kan nanti kan bisa kita apa keluarga saya kan kebanyakan belum ada basic di bisnis, semuanya nggak ada di bisnis. Baru Jadi, saya harus mahal kayak gitu. Jadi dari awal kan mesti kan takut nggak. Nanti kalau apa namanya putus tengah jalan gimana, kalau nanti rugi atau bangkrut gimana kan gitu. Nah, tapi itu semua itu resiko. Kalau nggak mau ambil resiko ya sama aja gitu. Nanti sering berjalannya waktu orang tua tahu jalannya kayak gimana, setelah itu baru mereka mendukung. Kalau boleh tahu itu mulainya dari kapan? Udah berapa tahun? Kalau yang rasa kita itu hampir 1 tahun juga, besok Desember itu. Itu yang pertama kali ya? Dengan rasa kita. Terus yang filosofi rasa itu baru berapa bulan ya, hampir setengah tahunan lah. Filosofi rasa. Itu tempatnya sama apa enggak? Apa nih? Yang filosofi rasa sama rasa kita itu. Tempatnya beda mbak. Kalau yang rasa kita itu di Pecandan, kalau yang filosofi rasa itu di Kemiri. Kenapa dibedakan? Ya itu soalnya kan pasarnya beda mbak. Kalau sama-sama kan itu kompetitor. Akhirnya kita cari lokasi yang berbeda, terus juga pasar yang berbeda juga gitu. Maksudnya kan si mahasiswa Masih. kan bisa jadi motivasi lah, tips supaya apa ya, bagi waktu bisnis orang kuliah gimana. Oh kalau itu ya mbak ya, sebenarnya itu sih mbak, dari awal semester 1 itu kan apa namanya, menurut saya sih ambilnya PAI mbak. Oh PAI. Tapi dari semester 1 kan itu memang SKS saya itu udah banyak juga, 54 semester 1. Soalnya kan di FTIK kan ada itu apa namanya, ada program yang kasus internasional itu ya, program KKI itu kan. Kelasnya itu? Iya. Dulu itu waktu daftar tiba-tiba keterima gitu mbak. Terusnya ya sudah, akhirnya udah dijalani aja ya. 1, 2, 3, 4 itu kan mata kuliah kan banyak sekali tuh. SS-nya kan lebih dari 24 juga. Terus mikir ke depan mbak, mikir apalagi laki-laki kayak gitu mbak. Terus kan misalnya PAI, tapi dia kan gurunya kan jadi kan belajar ya. Tapi saya juga sering diskusi sama dosen-dosen tarbiyah, diskusi sama dosen-dosen gitu. Dan kebanyakan itu kalau bisa punya sampingan ya itu. Istilahnya kesimpulannya gitu ya. Dan mereka itu bilangnya apalagi laki-laki kan punya sampingan atau apa kayak gitu. Nah, sekiranya nanti ketika udah masuk ke dalam dunia kerja itu bisa langsung berjalan, misalnya orang tuh bisa kayak gitu. Maka dari situ muncullah ide itu apalah kayak itu kira-kira apa yang buka apa kayak gitu kan. Tuh akhirnya kemarin semester 7 mulai 7 itu kan udah mulai longgar. Maksudnya udah kuliah tuh nggak terlalu banyak sekali, waktu luangnya juga banyak. Terus organisasi saya sudah istilahnya udah tarik diri lah ya, udah istilahnya kan namanya udah cukup, ya sudah saya cari pengalaman lain ya, gitu. Dulu, terus saya buka brand sama teman saya itu, terus saya belajar, sampai sekarang. Kalau boleh tahu modelnya pertama itu bagaimana? Oh, Pribadi atau bersama atau Kan bagaimana? tadi katanya bareng sama temannya ya? Kalau modalnya itu kita sama-sama mbak, Oh. kita sama-sama. Pokoknya rasa kita itu sama-sama. Tapi ya itu apa namanya, dari bantuan orang tua juga. Kita bagaimana cara mau meyakinkan
orang tua kan. Soalnya kan namanya mahasiswa kan kita perlu ada kerjaan untuk menghasilkan kan ya uang dari mana ya kalau gitu doang. Yang kemarin ngobrol sama orang tua, nanya kekurangannya berapa, kalau kamu mau pinjami kayak gitu. Nanti kalau misalnya kan kami apa namanya itu bilangnya pinjam kan? Jadi kan kembalikan kan gitu pinjam sama orang tua. Ya itu kan ada strategi perdagangan. Kita perdagangan sama orang yang diberi rumah itu untuk mengelolanya, Manajer gitu. manajemennya namanya bisa dipercaya sama orang. Lalu sekarang kan masih dulu sendiri kan semuanya. Ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu kita mungkin ke depan juga. Kita mungkin stagnan di tempat kan, kita jalan di depan gitu. Saya masih tertarik sama itu loh, yang awalnya kan modalnya katanya dibantu orang tua. Bagaimana cara meyakinkan? Kan kita mahasiswa gitu ya. Iya, Susah. meyakinkan orang tua. Berarti gini sih Mbak, namanya orang tua ketika apa namanya itu kan tergantung kita. Ya. Awal mula kita maksudnya keseharian kita atau tidak latar belakang kita sebelumnya kayak gitu. Itu kan membuat orang tua percaya. Iya. Nah, semisal orang tua di situ belum percaya, ya kan? Kalau saya dulu itu saya itu Mbak, langsung action dulu. Jadi yang dibutuhkan apa udah langsung kerjakan ya. Apalagi itu kan semua pokoknya kontainer itu kan bikin sendiri semua, bukan pesan atau apa, bukan bikin sendiri semua. Jadi apa namanya yang sekiranya mau dilakukan apa untuk menunjang ke depan usahanya itu tak lakukan dulu. Jadi di situ nanti orang tua tahu beneran ini beneran niat kayak gitu kan, itu bisa dibantu. Kalau kita cuma bilang-bilang toh nggak ada actionnya atau buktinya itu ya sama aja, susah untuk meyakinkan. Kalau saya dulu kayak gitu Mbak, biar bisa meyakinkan ya udah dikerjakan dulu, action dulu. Gitu. Kan mungkin maksudnya pasti ada per bulannya ada pendapatan di target lah. Apakah mencapai asal di target stabil atau ada kenaikan, kadang turun. Ya, katanya resesi. Gimana itu? Kalau untuk apa namanya itu omset ya Mbak ya? Ya misalnya. Omset itu untuk akhir-akhir ini alhamdulillah stabil Mbak, bahkan menuju kenaikan kayak gitu. Ya. Tapi dulu awal-awal tuh anjlok sama sekali, anjlok banget. Ya, itu pendapatnya orang tua bagaimana melihat seperti itu? Ya itu kan bagaimana kita bisa menyembunyikan. Maksudnya biar nggak jadi pikiran beban orang tua kan. Iya. Kita istilahnya ketika ditanya mana nih, kita bilang aja aman. Tapi sebenarnya kan tidak di awal-awal, apalagi kan dulu kan istilahnya kan bertalas nah. Ya. Dan belum ada yang namanya berminat di apa namanya kontainer kayak itu kan. Jadi istilahnya kita bertalas, apalagi kan di sekitaran situ kan belum ada minuman kayak gitu. Jadi cadar itu kan. Dan kan di kota semua. Ya. Jadi di situ apalagi itu kan Desember bukanya itu waktu musim hujan. Ya tapi hujan terus gitu kan. Di situ. Tapi di situ pelan-pelan kita nyari pelanggan. Gitu. Dari berjalannya waktu kemana dulu kan kayak gitu. Terus ternyata apa namanya mungkin inovasi baru kayak misalnya beberapa tertarik di situ gitu kan. Terus dari berjalannya waktu sampai sekarang alhamdulillah itu ada kenaikan. Terus apa namanya sekarang kan mulai masuk musim hujan. Nah, ketika hujan itu musimnya minuman ya sudah. Jadi ketika hujan ya itu pendapatannya itu masih menurun. Ya pasti. Berarti itu kan pembukanya Desember katanya. Pas musim hujan, berarti sebenarnya nggak tepat ya? Ya karena memang nggak tepat. Tapi itu Mbak, kenapa kami ambilnya di musim hujan? Karena kita cari pelanggan terlebih dahulu. Jadi ketika itu udah punya pelanggan, nanti kan ketika musim hujannya udah berhenti kan, semua orang udah tahu. Beda lagi kalau kita beda lagi kalau kita bukanya pas musim kemarau seperti itu.
apa namanya, udah panas, kita baru buka, orang-orang nggak tahu kan sama aja. Ini baru di situ baru musim hujan. Jadi itu salah satu strateginya ya. Kalau untuk karyawan kan nyari karyawan itu susah itu gimana? Karyawan. Iya. Nah, bisa betul itu mbak. Ceritanya gimana? Dan mempertahankannya gitu. Sampai sekarang. Jadi itu dulu itu mbak, kan buka ya. Bulan Desember sama teman saya. Nah, kebetulan waktu itu kan akhir tahun, tanggal berapa? Hampir akhir bulan Desember sampai Februari awal itu kan saya KKN mbak. Iya. Saya KKN ya waktu itu. Nah di situ teman saya tinggal sendiri, di sendirian, setiap hari sendirian. Dan pasti kan berat atau mbak sendiri dan Ya, Mas, Mas Hakim, terima kasih waktunya, uangnya, dan motivasi kita semua. Nah ini saya ingin motivasi terakhir buat semuanya itu apa Mas? Sesama mahasiswa Iya, ya. Motivasi dari Mas Adib sendiri buat semuanya. motivator kan. Enggak kan biar kita mahasiswa lebih semangat lah. Dari saya sendiri ya mbak ya, kayak gini pesan untuk teman-teman semuanya, kalau kita punya niatan itu jangan lupa, jangan sampai kita putus tengah jalan gitu. Karena sama aja kita putus tengah jalan itu sia-sia. Dan kita punya niatan, kita menggunakan hati kita, langsung kita jalankan semuanya. Itu nanti kan kita akan kita kesuksesan gitu. Nah itu aja. Terima kasih. Semoga bisa kita jalankan ya. Ya. Wis, Bang.